Terkait dengan misi utama yang dibawa Indonesia dalam upaya untuk bisa berpartisipasi di ADIPEC, Pak. Bagaimana Anda melihat ini, Pak Aga? Iya, Mbak Zinta, terima kasih. Saya udah berada di Abu Dhabi ya kemarin, pembukaan ADIPEC, dan ada beberapa hal yang menarik ya yang saya cermati ya. Di samping tadi, di pengantar sudah disampaikan berbagai macam inisiatif ya yang dilakukan oleh pemerintah, dan dalam hal ini Satuan Kerja Hulu Migas ya bersama juga K3S dan perusahaan nasional yang juga hadir, Mbak, di pavilion Indonesia. Ada sekitar belasan perusahaan dalam negeri kita yang memang mempunyai teknologi, mempunyai produk-produk yang mereka juga punya kompetensi yang sudah diakui secara internasional. Ini juga tentunya perlu kita apresiasi dan kita dukung ya, perusahaan-perusahaan Indonesia ini agar mampu masuk ke tanah global ya. Itu perusahaan-perusahaan yang memang pendukung atau pendukung jasa, baik itu memang perusahaan-perusahaan kontraktor, penyedia juga peralatan infrastruktur di hulu migas. Itu saya menjadi salah satu hal yang menarik juga yang kita lihat. Hal yang lainnya yang saya lihat juga memang pertumbuhan investasi di sektor energi khususnya ini sangat besar ya, diproyeksikan hingga 1,5 triliun dolar ya untuk pertumbuhan investasi, dan ini menjadi salah satu hal yang harus kita optimalkan dengan berbagai macam strategi untuk memberikan keluasaan bagi para investor masuk ya ke Indonesia dengan stabilitas politik kita yang cukup baik. Dan sebenarnya kalau kita lihat, kita punya cadangan eksplorasi yang perlu kita offering dengan berbagai macam teknologi yang ada. Kita perlu meningkatkan cadangan, dan yang lainnya tadi ada beberapa blok yang sudah bisa langsung farm in ya, 15 ya tadi disampaikan, itu juga sangat terbuka lebar. Dan yang sangat menarik juga ini bagaimana energi ini menjadi salah satu faktor utama untuk mendorong AI ya dan digitalisasi. Ini salah satu hal yang sangat menarik ya, dan juga disampaikan juga bagaimana kebutuhan energi untuk mendukung pertumbuhan data center, Mbak Sinta. Ini yang perlu di-highlight juga untuk kita, karena berbagai perusahaan-perusahaan yang bergerak di data center sudah memberikan komitmen dan niatannya untuk berinvestasi di Indonesia. Nah, ini merupakan potensi yang bisa dioptimalkan, dan tentunya ini perlu kehandalan dan ketangguhan untuk penyediaan listrik ya, dalam hal ini agar potensi ini bisa dioptimalkan. Dan tentunya ini sangat erat penyediaan ini dengan source-nya. Nah, source-nya ini memang diharapkan datang dari clean energy, dalam hal ini gas ya. Nah, Indonesia dalam konteks gas ini, liquid natural gas ini, dalam 3 tahun, 2 sampai 3 tahun ke depan ini akan memiliki suatu surplus yang cukup besar ya. Nah, ini memang harus dioptimalkan sehingga potensi atau keinginan dari berbagai investor masuk ke Indonesia, dan sudah ada yang masuk juga ya, misalnya di Cikarang itu dengan sumber gasnya, dengan electricity, dengan gas ya, itu sangat bagus. Dan saya lihat misalnya di Batam ya, Bintan, itu banyak sekali investor yang berkeinginan masuk ke sana, karena memang dari sisi geografis dan juga dari sisi juga competitiveness ya di daerah tersebut cukup baik. Hanya tinggal bagaimana strategi kolaborasi ya, SKK Migas, Pertamina, PGN, PLN ya,
untuk menyediakan tadi listrik yang memang berbahan bakunya dari gas atau kita clean energy ya. Sebelum nanti kita juga tentunya mendorong akselerasi percepatan daripada uh, energi baru terbarukan. Kira-kira begitu, Mas Ita. Baik Pak, lalu terkait dengan kalau kita lihat memang dibutuhkan investasi yang cukup besar ya Pak. Sejauh ini Pak, bagaimana investor, sebut saja misalnya investor asing ya, melihat potensi atau peluang yang ada di tanah air begitu Pak. Lalu sebetulnya paket investasi atau insentif seperti apa sebetulnya yang menarik bagi investor asing? Iya, tentunya investor asing saat sekarang ini sebenarnya banyak yang sudah proaktif ya untuk masuk ke kita, dan kita juga sudah menawarkan berbagai macam paket kebijakan yang disusun bersama-sama juga dengan Kementerian SDM tadi juga terkait misalnya skenario bagi hasil yang memang lebih lebih menarik, lalu juga insentif seperti tax holiday, dan juga yang terpenting kita berusaha untuk memberikan suatu jaminan ya investasi terhadap perusahaan-perusahaan yang memang saat sekarang ini sudah memiliki wilayah kerja di Indonesia. Karena kalau saya lihat khususnya dari beberapa K3S besar ya, ambil contoh seperti BP, lalu juga ada PetroChina, CNOC, itu juga saya lihat sudah mengakselerasi berbagai macam tawaran yang kita lakukan. Sudah ada beberapa joint study yang dilakukan bersama-sama bersama juga Pertamina, dan kemarin juga kita baru saja rapat minggu lalu ya bersama dengan juga Pertamina, karena memang kurang lebih hampir 70%-an ya, 60-70% wilayah kerja ini kan ada di tangan daripada Pertamina. Jadi arahan dari Pak Menteri ya kemarin terhadap wilayah-wilayah kerja atau sumur-sumur yang tidak lagi dioptimalkan oleh Pertamina gitu, itu segera dikembalikan kepada negara, dan negara tentunya akan pemerintah dalam hal ini melalui SKK Migas akan menawarkan kepada investor-investor tentunya tadi dengan skema yang bisa lebih menarik ya, dan tentunya kami meyakini sebenarnya dengan berbagai macam teknologi saat sekarang ini ya, ini akan mampu menaikkan lifting kita ya, Mbak Sinta. Jadi kalau sekarang di kisaran 590.000, 600.000, harapan kami ya dari berbagai macam percepatan-percepatan yang kita lakukan. Nah, kita memang punya target di tahun depan ya kita tetap bisa menahan laju decrease, tapi juga kita meningkatkan lifting kita di kisaran 630 ribuan ya. Ini harapan dari kami ya, Mbak Sinta.